Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitria, nomor induk mahasiswa 1240319303. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang reproduksi bacaan. Mari kita membahas tentang reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan ialah dibutuhkan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikan dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Reproduksi bacaan juga dibagi menjadi 8 macam, yaitu 1. Ringkasan. Pengertian ringkasan adalah bentuk ringkas dari karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya. Inti tidak meninggalkan urutan dasar yang melandasinya. Dengan kata lain, menangkas hal-hal yang lebih kecil yang meliputi gagasan utama bacaan. Kerangka masih tampak jelas. Tujuan ringkasan: menyajikan karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab maupun artikel. Ciri-ciri ringkasan: 1. Meringkas bacaan naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. 2. Meringkas, mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting atau menggarisbawahinya. 3. Meringkas, mereproduksi bacaan, meringkas, menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang dicatat dalam langkah kedua di atas. 2. Ikhtisar. Pengertian ikhtisar adalah pada dasarnya sama dengan ringkasan dilihat dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak memperhatikan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Terserah pada pembuat ikhtisar untuk mengambil inti, bebas mengambil kata-kata, asal tetap menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Ciri-ciri ikhtisar: 1. Bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. 2. Dengan bebas menggabungkan kata-kata, tetap tidak menyimpang dari inti. 3. Urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. 4. Merupakan sebuah tulisan yang baru ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. 3. Resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca, sehingga membaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara mendalam atau tidak. Istilah resensi dalam beberapa media cetak dimuat dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, bedah buku, dan ulasan buku. 4. Rangkuman. Rangkuman adalah materi yang sangat diperlukan ketika ingin mempelajari semua materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudahkan dalam membuat peta konsep pada materi tersebut, sehingga belajar akan terasa lebih mudah untuk mengetahui sumber secara menyeluruh. Secara umum, dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. 5. Sintesis. Secara tulisan ilmiah, sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan analisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari beberapa sumber bacaan. Cara menyusun sintesis: 1. Tetapkan topik atau tesis yang hendak ditulis. 2. Baca sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna
keperluan tulisan. 3. Lihatlah hubungan antar bacaan. 4. Amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. 5. Pilih bagian yang akan dikutip lalu disimpulkan. 6. Jangan lupa dicantumkan sumber kutipan. 6. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dengan bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 atau 400 kata. Abstrak disusun setelah tulisan ilmiah, seperti laporan penelitian, laporan magang, makalah, selesai ditulis. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Cara menyusun abstrak: 1. Latar belakang dan tujuan penelitian. 2. Kajian atau tinjauan literatur. 3. Bahan dan metode penelitian. 4. Hasil dan pembahasan. 5. Simpulan dan saran. 7. Simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Simpulan juga bisa memiliki arti kesudahan pendapat yang terakhir dari sebuah uraian sebelumnya. Simpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, simpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Ada 3 teknik dalam membuat simpulan sebagai berikut. 1. Teknik regionalisasi. Teknik regionalisasi merupakan salah satu teknik membuat simpulan. 2. Teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain yang serupa. 3. Teknik sebab dan akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan simpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. 8. Sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita seperti novel, roman, dan karya-karya sastra lainnya atau karangan. Ciri-ciri sinopsis: 1. Alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir, serta kronologis dan tempat. Alur atau plot sinopsis sebaliknya sama dengan alur cerita yang asli. 2. Bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan dan bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca. 3. Menampilkan konflik secara detail, ringkas, dan menarik. 4. Membuat penasaran calon pembacanya. Fungsi sinopsis sebagai berikut. 1. Memberikan sebuah informasi atau gambaran, ringkasan, dan singkat tentang isi dari cerita atau buku tersebut. 2. Memberikan gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan kronologi cerita dalam naskah atau buku. 3. Sebagai prolog atau epilog dari suatu karya tulis juga naskah yang dilakukan dipetaskan. 4. Sebagai draft pedoman pemain atau pameran untuk melakukan improvisasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.